nanti di tiap rangkaian kegiatan kami akan membuat video. Akan merekam kegiatan kita hari ini. Oke, kalau Ada yang tahu nggak lagu nih? Belum tahu. tapi judul Icis. Betul. Ada lagi? Baik. Sebagai alat komunikasi. Konten. Nah, media sosial adalah platform digital yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi konten seperti teks, foto, atau video. Jadi melalui media sosial kita dapat berbagi segala video, foto, atau kita juga dapat menyampaikan pesan. Nah, dalam konteks pelayanan, media sosial sebagai media atau saluran kita untuk menyampaikan pelayanan kita kepada masyarakat luas. Jadi pelayanan kita di gereja dapat kita bagikan dengan saudara kita yang ada di luar yang mungkin saya tidak dapat mengikuti kegiatan kita tersebut. Nah, kita bisa gitu kan. Jadi kita dapat melakukan secara langsung juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mungkin belum dapat bergabung bersama kita. Nah, contoh penggunaan media sosial misalnya dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Melalui akun media tersebut, kita dapat berbagi konten, misalnya memposting video-video kegiatan rohani. Terus kemudian diharapkan melalui media sosial gereja dapat mengembangkan dirinya, yaitu mengembangkan nilai Kristiani. Di sini siapa yang sudah punya media sosial, boleh katakan? Akun media sosial apa yang kalian punya? Ada dong, still? TikTok saya. Terus apa lagi? Kegiatan rohani atau pengalaman iman kalian. Apalagi? Apalagi yang kalian posting? Mesti minum. Tentang rohani ada nggak sih? Hati-hati ya nanti kita santrum.
Nah, dalam konteks Kristiani, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan kasih dan berbagi pesan positif, memperkuat komunitas melalui dukungan dan hiburan. Dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak, seseorang dapat menyebarkan kasih dan nilai-nilai Kristiani. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara membagi kasih melalui media sosial? Ada yang tahu cara membagi kasih melalui media sosial? Apa? Seperti memberikan ajaran-ajaran tentang gereja, kasih, Ajaran seperti apa itu? tentang kasih antara sesama. Membagikan ajaran kasih dari gereja. Terus apa lagi? Ada yang mau jawab? Icis kayak yang tahu. Bagaimana cara berbagi kasih melalui media sosial? Donasi. Betul. Ada lagi? Ada 3 cara yang kelompok kami akan sampaikan secara untuk berbagi kasih melalui media sosial. Yang pertama adalah membagikan konten positif dan inspiratif. Kita dapat membagikan ayat suci atau kutipan-kutipan kitab suci, doa, refleksi pribadi atau renungan dari bacaan-bacaan kita. Jadi kita dapat menguatkan kasih melalui renungan harian, melalui homili atau sebagainya. Kemudian cara yang kedua adalah mendoakan dan mendukung orang lain secara virtual. Kita dapat membuat video untuk mendoakan orang lain. Jadi kita dapat membuat video untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah, mengalami bencana atau apa kan. Jadi bukan hanya mendoakan, kita juga harus terlibat aktif, yaitu misalnya dalam aksi bakti sosial. Kayak kemarin kita kan ada mengadakan sumbangan untuk korban bencana erupsi yang ada di Flores Timur. Nah, itu kan merupakan bentuk kasih kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Nah, aksi tersebut dapat kita rekam atau kita juga dapat mempostingnya di media sosial. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengajak saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana yang ada kelebihan gitu kan. Misalnya ada dana untuk berbagi kasih dan dapat menyumbangkan juga gitu kan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Agar mereka di sana juga dapat menyelesaikan masalah mereka kan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan kasih Kristiani. Selain membuat konten tentang kehidupan rohani, kehidupan nyata kita juga harus berbuat kasih. Jadi dari kehidupan nyata kita di media sosial kita juga harus sering-sering memposting tentang kegiatan rohani gitu. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial di dalam kehidupan kita untuk berbagi kasih. Nah, dalam gereja Katolik ada dokumen yang membahas tentang internet dan gereja. Ada yang tahu dokumen apa itu? Intermilivita. Betul. Kasih. Dari dokumen gereja 111, yaitu dalam enklik Miranda Cursus dari Paus Pius ke-12 tahun 1957, yaitu membahas tentang gereja dan internet. Nah, dalam enklik ini gereja memandang internet sebagai anugerah. Nah, jadi gereja Katolik itu tidak menganggap internet sebagai ancaman, tetapi sebagai anugerah yang dimana dapat mengembangkan iman Kristiani. Internet menjadi potensi untuk kita sebagai guru agama, misalnya nanti kan untuk mengakses atau mungkin nanti kita mengajar kita kan melalui internet, misalnya Zoom atau apa gitu kan. Jadi kita harus menggunakan internet secara bijak. Nah, dari
Katolik itu menggunakan sosial medianya itu seperti apa? Ada statementnya juga. English-speaking Twitter account of Pope Francis, for instance, has 18.8 million followers. Across the other 8 languages on this platform, he has more than 15 million followers. Add to that Instagram, Facebook, and YouTube, and many other social media channels with equally many followers. Given this influence and experience with social media, the Communications Department provides important guidelines for Catholics on engaging with new media. 5 things are described as pitfalls. First, the digital left out and left behind. Second, the digital space is a commercial space. We pay with our attention span for using platforms that appear to be free, but in fact have been created to earn money. Third, fake news is a growing concern. While everyone advocates for transparency, the lines between fact and fiction blur easily in the digital world. Fourth, the echo chamber phenomenon. Online, we primarily encounter people who share the same interests and ideas. That creates a new form of tribalism. Fifth, the misperceived anonymity of the digital space triggers aggressive and violent behavior. Many are therefore hurt in the digital world, having suffered from cyberbullying and exclusion. The Vatican reminds us that we need to be wise stewards of our time and not lose ourselves in the digital abyss. Especially families should only be experienced in real life and real relationships. But this document is not a condemnation of everything digital. On the contrary, it is nuanced and encourages us to use social media along the lines of the parable of the Good Samaritan. Our digital encounters should be encounters of love, of help, and of support. Oke, itu tadi videonya. Yang video dari penjelasan kita mengenai bagaimana orang Katolik itu harus menggunakan media sosial. Nah, dalam video tadi dikatakan di awal itu Departemen Komunikasi Vatikan itu menjadikan sebuah dokumen baru yang pada tahun itu adalah yang video ini diterbitkan tahun lalu pada tahun 2023 dan dokumennya itu adalah seri dokumen gerejawi nomor 140 yaitu Verso Una Piena Presenza. Itu dokumen yang berisikan sebuah refleksi pastoral tentang keterlibatan dengan media sosial. Nah, ada 3 poin yang di sini akan saya sampaikan dalam seri dokumen gerejawi ini. Yang pertama itu dunia digital adalah sebuah bagian penting dari identitas dan cara hidup orang muda. Kita pasti sebagai orang muda tentu tidak pernah terlepas dari akun media sosial kita. Misalnya tiap hari atau misalnya kegiatan apa gitu pasti selalu kita posting di sosial media dan juga itu sebagai bisa dibilang sebagai sebagai unjuk diri kita di sosial media mengenai apa saja kegiatan kita yang kita lakukan yang bisa kita edukasikan untuk teman-teman kita. Kemudian pada poin kedua itu contoh keterlibatan yang loyal dan kreatif memberikan kesaksian atas iman dalam platform digital. Jadi dalam platform digital ini sebenarnya bisa kita laksanakan untuk kegiatan kesaksian atas iman kita, misalnya melalui cerita-cerita kita yang kita waktu itu pernah dipraktekkan itu kita buat dalam bentuk family, walaupun itu salah satu platform media sosial ini betul-betul menjadi ruang untuk kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Dan juga melalui media sosial ini salah satu contohnya kita sudah diterapkan yaitu sejak masa pandemi COVID itu kan dari media sosial dilakukan
dalam video tadi, yang telah disampaikan dalam video tadi. Silakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada pemateri telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan pendapat bagaimana seharusnya umat Katolik memandang ataupun melihat media sosial ataupun menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa media sosial itu memiliki banyak manfaat. Nah, di balik manfaat tersebut terselip ada dampak positif dan negatif untuk terhadap pengguna. Nah, jadi sebagai umat Katolik yang memiliki yang di dalamnya itu memiliki ajaran-ajaran ataupun yang berpedoman pada ajaran Yesus Kristus, menggunakan media sosial itu harusnya menggunakan media sosial itu sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya ketika ada berita dari orang lain, tidak semestinya kita harus terima begitu saja. Kita harus memilih ataupun kita harus melihat kembali apakah berita itu memang benar atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakannya, sebaiknya kita menggunakan media sosial itu, gunakanlah media sosial itu sebaik mungkin. Misalnya dalam menyampaikan ajaran Yesus Kristus dalam mewartakan, gunakanlah media sosial itu sebaik mungkin agar penerima bisa memahami apa yang disampaikan melalui media sosial tersebut. Lalu kemudian ketika kita menyampaikan media sosial melalui media sosial, kita harus melihat terlebih dahulu isi pewartaan yang kita sampaikan, apakah bermanfaat atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, apakah isi yang kita sampaikan itu mengandung unsur menjatuhkan orang lain atau tidak. Itu menjadi catatan kita sebagai umat Katolik ketika menyampaikan ataupun menyampaikan pesan melalui media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu tadi pendapat dari Imam. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang menyatakan pendapatnya bagaimana seharusnya umat Katolik itu menggunakan media sosial. Silakan teman-teman. Oke, silakan Baik, saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang bagaimana sih orang Katolik itu sebaiknya menggunakan media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita dari Dino, bahwa media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai umat Katolik, sebaiknya kita memanfaatkan hal yang positif di dalam menggunakan media sosial. Misalkan media sosial ini bisa kita gunakan sebagai platform untuk sarana evangelisasi atau katekesi audiovisual misalnya, agar kita sebagai umat Katolik juga dapat menjalankan misi gereja Katolik, yaitu menginjili setiap orang. Dengan menggunakan media sosial diharapkan umat Katolik dapat membagikan sedikit pengetahuan atau mungkin pengalaman hidup tentang keimanan yang telah mereka atau kita alami dengan berbagi di sosial media. Mungkin orang-orang akan lebih banyak mengetahui tentang bagaimana sih iman Katolik itu dan bagaimana kita sebagai orang Katolik menghidupi iman Katolik kita yang tidak terbatas dari ruang dan waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih lah. Dan mungkin satu lagi deh pendapat dari teman-teman. Mungkin yang di belakang teman-teman dari pasukannya Rita nih. Salah. Kasih pendapatnya. Tadi itu pertanyaannya tentang bagaimana harusnya umat Katolik itu menggunakan media sosial.
Katolik? Bagaimana harusnya umat Katolik menggunakan media sosial? Bagaimana seharusnya umat Katolik menggunakan media sosial? Nah, pengalaman yang pernah saya terima, mungkin teman-teman juga pernah merasakan setiap gereja, paroki atau stasi bahkan keuskupan itu kan selalu mengadakan kegiatan ya, banyaklah kegiatan untuk OMK, sekami, ataupun mereka segala macam. Nah, mereka menggunakan media sosial itu dalam melaksanakan kegiatan. Mereka mempromosikannya itu di berbagai media sosial. Seperti teman-teman tahu ada akun pastoral mahasiswa yang ada di Keluarga Kudus kalau nggak salah waktu itu, dan itu Romo Greg yang ada di dalamnya, dan mereka selalu melaksanakan kegiatan, dan kegiatan itu akan dilaksanakan mereka mempromosikannya lewat Instagram tersebut. Nah, melalui Instagram tersebut pastinya setiap mahasiswa ataupun pemuda-pemudi yang ada di sekitar Keuskupan Agung Pontianak ini mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Nah, menurut saya itu adalah salah satu kegiatan yang cukup baik untuk dilaksanakan oleh umat-umat Katolik dalam menginjili firman Tuhan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan lewat media sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapat tadi. Bagaimana harusnya umat Katolik menggunakan media sosial itu dengan yang pertama itu lebih selektif menerima berita yang beredar di sosial media. Misalnya kalau ada informasi baru nih, jangan langsung diterima. Kita cek dulu berita itu beredar dari siapa, dan kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Kemudian untuk menyampaikan ajaran Katolik, dan juga dalam menyampaikan pengajaran itu kita harus lebih baik lagi untuk menyampaikannya agar penerimanya itu bisa memahami. Dan juga dalam proses penyampaian itu kita perlu melihat terlebih dahulu isi pewartaan yang akan kita sampaikan, dan kita harus melihat dulu apakah sebenarnya pewartaan yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak, apakah kontekstual atau tidak. Dan juga tadi dari pendapat dari Aquila itu kan melihat bagaimana harusnya umat Katolik menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk ruang diskusi. Salah satunya itu dengan katekesi audiovisual untuk membagikan pengetahuan dan juga pengalaman imannya. Kemudian dari Deborah tadi juga ada menyampaikan harusnya umat Katolik itu menggunakan media sosial itu untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satu contohnya tadi itu dari kelompok pastoral mahasiswa. Itu saya juga melihat bahwa pastoral mahasiswa itu sangat baik dalam menggunakan media sosial. Contohnya salah satu kegiatan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh pastoral mahasiswa itu adalah Catholic Grace. Di situ saya melihat mereka sangat menggunakan media sosial dengan baik untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka, yaitu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Dan kalau teman-teman masih ingat tadi di dalam video itu, Vatikan itu mengingatkan bahwa kita perlu melakukan hal yang sama, yaitu jadilah pengelola waktu yang bijaksana, dan jangan sampai kita tenggelam dalam dunia digital. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Katolik. Jangan sampai dalam penggunaan media sosial itu kita terlena-lena, kita tidak ingat waktu dalam menggunakan media sosial, sibuk scroll terus. Jadi kita akan terjebak dalam siklus-siklus yang tidak bagus untuk kita. Terlebih kalau misalnya video atau postingan yang kita lihat itu tidak bermanfaat. Jadi seandainya kalau teman-teman lagi scroll
misalnya ada berita-berita yang baru, misalnya ada mengenai peringatan peringatan tentang Santo dan Santa, itu kita bisa lebih menambah pengetahuan kita dengan kita melihatnya postingan yang bermanfaat. Kemudian dari postingan dari video tadi juga menekankan bahwa di dalam dokumen gereja dokumen gereja nomor 140 tadi yang saya paparkan dalam 3 poin tadi itu menekankan bahwa segala sesuatu yang bersifat digital sebaliknya adalah bernuansa dan mendorong kita untuk menggunakan media sosial. Nah, maksudnya di sini segala sesuatu itu yang kita lakukan di dalam media sosial itu mendorong kita untuk menemukan hal-hal yang baik dalam media sosial, untuk bagaimana kita nantinya dapat membuka ruang-ruang diskusi. Seperti dalam pelayanan itu kita bisa memberikan pelayanan berupa pendalaman dari Injil. Contohnya memilih waktu itu pernah dari teman-teman angkatan kami di dalam mata kuliah memilih itu. Di situ kan kita sangat menggunakan media sosial itu untuk berkomunikasi, dan juga dalam postingan tersebut tentunya kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan postingan kita, sehingga menarik perhatian dan juga orang itu tidak bosan, meskipun karena kadang pandangan orang kalau misalnya mendengar rohani itu membosankan. Nah, nanti bagaimana kita itu harus menjadi pribadi yang menggunakan sosial media itu dengan lebih inovatif dan kreatif, sehingga orang-orang waktu melihat video kita yang berbau rohani itu menjadi lebih semangat. Nah, dan juga dalam pertemuan digital itu kita harus menjadi pertemuan cinta yang memberikan pertolongan dan dukungan, begitu. Itu dia sesi ketiga kita. Dan selanjutnya setelah kita menonton video dan penelusuran, kita akan ice breaking dulu. Di sini kita akan membentuk kelompok. Nah, ice breakingnya itu lagu Roti dan Mentega. Mungkin teman-teman bisa bangun dulu, kita mau ice breaking sebentar. Supaya nggak duduk terus. Jadi Aing
Ayo, Cek. Boleh kita? Pada semua kelompok perwakilannya maju ke depan. Ingin tangan kamu lalu. Jadi saya setiap kelompok sudah mengajukan perwakilannya. Kita dengarkan ya sama-sama dari perwakilan lain kelompok nih. Saya dari kakak kelas 1. Bagi kita umat Katolik untuk mengangkatkan ajaran-ajaran gereja, apalagi daerah sekarang kita lebih sering menggunakan media sosial di kehidupan kita sehari-hari. Sekian Semangat. Perkenalkan, nama saya Mbak Cita, saya dari PKK 3 semester 1. Ini hasil dari diskusi kami tadi mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Rita dan video yang telah kita simak. Di sini saya mengambil inti dari materi tersebut mengenai bagaimana caranya kita menyalurkan konten positif melalui media sosial. Nah, melalui media sosial ini kita belajar dan mengetahui apa saja sih tentang cara-cara tata ibadah dalam gereja Katolik, mengetahui tentang apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam gereja. Dan melalui media sosial kita juga mengetahui banyak sekali rangkaian-rangkaian yang kita ketahui apa saja, misalnya kayak kedatangan Bapak Uskup, dan kita mengetahui itu melalui media sosial yang telah disebarkan. Nah, video yang saya simak juga sama maksudnya itu sama. Jadi dengan adanya media sosial kita juga bisa menyalurkan kasih seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, baik, perkenalkan nama saya Deborah, saya perwakilan dari kelompok. Saya dari kelas PKK 2 semester 5. Di sini kami dari kelompok sudah mendiskusikan dan ada beberapa hal yang kami ambil, yaitu di bagian kelebihan dan kekurangan media sosial. Tadi kan ada video yang sudah ditampilkan dan di situ juga ada dicantumkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kelebihannya ini yang kami ambil yang pertama yaitu mempromosikan kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya suatu komunitas yaitu yang saat ini kita rasakan yaitu pastoral mahasiswa, itu di mana pastoral mahasiswa ini membagi. Perlu kita tahu dari media sosial itu banyak sisi dan hoax. Seperti contohnya seperti kita agama, nilai agama kan contoh lebih itu masih banyak tahu di kampung-kampung itu gimana. Itu agama ini kayak apa? Contohnya kayak agama dari agama apa? Agama Islam, agama Kristen sering terjadi kan dalam media sosial itu kan. Maka kita jangan percaya sama berita yang hoax itu. Makanya kita menjadi menuntut itu harus percaya diri bahwa itu tidak jelas dan betul-betul. Oleh kita harus perlu tahu. Terima kasih. Yang dimana media sosial, dalam penggunaan media sosial pasti ada cerita hoax tentang agama, tentang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Jadi pula orang tidak menyalakan kita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan dia di atas kaki dia, sehingga menarangi semua orang yang berada di sini. Sebutkan dari media sosial ini dengan apa bacaan yang kita dengarkan tadi itu ya. Media sosial adalah alat yang kuat. Kita bisa menggunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia maya. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat menjadi saksi Kristus dan membawa banyak orang kepadanya. Berbunyi seperti ini kan, bagaimana pesan moral pelayanan melalui media sosial. Pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang pertama, seperti kasih sayang, empati, toleransi, dan persatuan. Yang dimana di sini bisa dilakukan dengan berbagai cerita inspirasi. Seperti ini, kalau ini ada cerita inspirasi kan boleh dibagikan ke kawan-kawannya. Tapi yang positif, tidak dengan yang negatif, tidak dengan cerita yang negatif. Yang kedua itu pentingnya etika dan moral, seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan dalam berkomunikasi. Contohnya seperti kan ini dapat bertanggung jawab dengan perkataan ini yang diberikan kepada kawan-kawannya kan. Itu berani sopan kepada orang yang lebih tua. Menyala. Yang ketiga itu pentingnya menjaga hubungan sosial. Media sosial bisa menjadi alat untuk yang dimana dapat diartikan sebagai panggilan untuk bersatu dalam iman dan melayani satu sama lain dalam komunitas. Nah, khususnya dalam konteks gereja Katolik, di judul ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam menjalankan gereja serta mengajak setiap individu untuk berkontribusi melalui berbagai
di sini juga media sosial merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Nah, di generasi muda ini tempat di mana kita dapat berbagi, berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain. Di sini juga yang mana kita tadi membentuk diskusi tentang mengenai praktik baik dalam pelayanan media sosial. Nah, di sini teman-teman menjawab, ada yang menjawab media sosial akan menjadi sarana dalam gereja, dalam satu kegiatan dan dalam komunikasi. Nah, di sini juga media sosial merupakan salah satu yang dimana kita membuat suatu konten positif dalam pelayanan gereja, dimana di sini kita melakukan berbagai konten yang mencakup suatu pelayanan di gereja. Dan media sosial juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana tadi telah di video mengatakan bahwa yang pertama kelebihannya itu mempromosikan kegiatan. Yang kedua itu melalui media sosial kita dapat berevangelisasi dalam suatu pelayanan tersebut. Di sini juga teman-teman mengatakan pengguna media sosial juga membentuk suatu sarana dalam gereja, baik tentang iman, baik dalam evangelisasi. Nah, kesimpulan dari yang telah kita dengar itu merujuk pada pelayanan kita dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar. Oke, teman-teman, poin penting yang dapat kita ambil dari kegiatan refleksi kita hari ini adalah bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi dalam perkembangan zaman yang saat ini, kita dituntut agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai postingan kita dapat membuat bumerang bagi kehidupan kita, gitu kan. Jadi pesan orang yang ingin disampaikan melalui video tadi dari rangkaian kegiatan ini adalah kita harus menggunakan media sosial kita dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya kan dalam pelayanan kita di gereja. Terus diharapkan juga media sosial dapat membantu kita untuk menyebarkan informasi tentang iman Katolik. Jadi bukan hanya kita sendiri yang tahu tentang pengalaman iman Katolik, kan kita juga berbagi kepada sesama kita yang mungkin belum dapat atau belum mengerti tentang iman Katolik melalui konten-konten yang kita buat di media sosial. Oke teman-teman, ada perasaan di kegiatan kita ini rupanya sudah Apa? tapi kan dari tadi bahkan sebelum mulai menantikan. Oke, karena perkiraan waktunya dari yang kami perkirakan dengan yang sedang terjadi itu lebih cepat, maka sekarang kita sudah di penghujung acara kegiatan refleksi kita pada hari ini. Jadi sekarang kami meminta pesan dan juga saran dari teman-teman atas terselenggaranya refleksi dari kami. Silakan kepada teman-teman untuk memberikan pesan dan juga sarannya kepada kelompok kami. Silakan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan pesan dan saran terhadap proses refleksi yang diselenggarakan pada hari ini. Yang pertama-tama, prosesnya itu sudah berjalan dengan baik dan kami semua mengapresiasi para kelompok
proses tadi semuanya telah berjalan dengan baik dan memang itu yang diharapkan dalam proses refleksi, lebih khususnya di saya sendiri. Nah, untuk saran ke depannya, ini mungkin untuk kita semua, baik dari kelompok yang menyelenggarakan refleksi dan juga kami yang sebagai anggota refleksi, pertama-tama itu lebih fokus lagi ke bagian prosesnya. Nah, dan khususnya di sini di bagian diskusi. Nah, utamakan di dalam proses diskusi itu lebih memahami apa yang disampaikan dan apa yang akan disampaikan. Nah, dan yang kedua itu kuasai materi dalam menyampaikan proses refleksi yang berkaitan dengan tema, agar setiap anggota refleksi bisa memahami dengan mudah, berjalan mudah untuk menanggapi dan memahami tema yang dimaksudkan oleh kelompok. Nah, lalu berikutnya itu sarannya kepada anggota untuk semuanya, semua anggota refleksi ya, pesertanya, agar lebih berpartisipasi dalam proses refleksi, karena proses refleksi inilah yang menjadi tonggak utama kita untuk menyampaikan, untuk memahami dan untuk menginterpretasikan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun proses refleksi pada yang diselenggarakan oleh kelompok ini supaya rencana refleksi ya kegiatannya pelaksanaan ini supaya kita tidak mengantuk gitu. Ya, tadi. Terima kasih. Teman-teman lain mungkin dari kelompok di sini, kenapa? Ada yang memberikan pesan dan juga sarannya. Oke, silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran. Kritik dan saran ini tidak hanya untuk kelompok, tetapi juga untuk kita semua. Yang pertama yaitu kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan dalam pelaksanaan refleksi ini. Tentu yang sudah kita lihat bersama teman-teman kelompok bisa kita lihat masih kurang ya pelaksanaan dalam persiapannya. Dan saya berharap dan kita juga semua berharap, tidak hanya semua orang berharap, setiap akan dilaksanakannya kegiatan, tentu semua kelompok itu atau dalam satu kelompok itu semua dapat bekerja gitu. Ini tidak hanya untuk teman-teman tapi untuk kita semua. Jujur kalau tentang hal itu pasti kita sangat-sangat sensitif ya teman-teman. Jadi untuk kerjasamanya dan untuk partisipasi teman-teman semua. Dan untuk kedepannya semoga dengan diadakannya rekoleksi ini kita menjadi mengetahui pelayanan kita bagaimana dengan menggunakan media sosial ini. Memberikan pesan-pesan dan juga sarannya dari keberlangsungan rekoleksi. Terima kasih juga untuk yang partisipasi menjawab dan dalam diskusi tadi. Semoga refleksi ini bermanfaat bagi kita semua dan kami berharap juga nantinya di refleksi selanjutnya, di refleksi yang lainnya kita juga dapat berkumpul dan berkumpul lagi untuk berdiskusi bersama dalam refleksi tersebut. Saya lagi bagi tepuk tangan.
Makin